Selamat datang di Jills Media. Hai guys, kali ini Jills Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis materi kamu di sekolah. Jangan lupa nonton semuanya supaya kamu bisa menyelesaikan soal-soal materi kamu di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Jills People, bertemu lagi dengan Kak Putri Mutia Monika atau biasa dipanggil juga dengan Kak Mutia. I come from English Department and today we are going to discuss about soal UTBK TPS Pengetahuan dan Pemahaman Umum bidang bahasa Inggris. Oke, baiklah kita akan mulai pada soal pertama. Nah, untuk menyelesaikan soal UTBK, lebih baik kita membaca soalnya dulu. Setelah membaca soal, baru kita baca atau sesuaikan dengan kebutuhan kita di dalam bacaan. Soal number 1, what does the underlined word cool in the passage means? Jadi, kata cool di dalam bacaan itu memiliki arti apa? Nah, di sini kata cool ya. Nah, kita tidak bisa menjawabnya hanya berdasarkan perasaan saja. We have to make sure in the sentence, in the passage. Jadi kita harus memastikan, make sure meaningnya di dalam kalimat pada bacaan. Sekarang kita lihat, Uber launch a new experiment called Uber Moment. It lets book culinary class such as ravioli making or 5-course dinner directly through the application. Uber said customer could book Uber Moment for next month. Jadi Uber baru saja meluncing sebuah aplikasi pengalaman terbaru yang disebut dengan Uber Moment. Nah, it, jadi kata it di sini merujuk kepada Uber Moment ya. Jadi Uber Moment itu mengizinkan kita untuk bisa memesan kelas memasak seperti membuat ravioli atau 5-course dinner secara langsung via aplikasi saja. Nah, pihak Uber mengatakan bahwa para customer bisa memesan, di sini tidak ada titik ya, maaf. Jadi bisa memesan Uber Moment itu di bulan depan. Oke, jadi could itu artinya bisa. Oke, could itu adalah salah satu jenis auxiliary verb yang kita sebut modals. Jadi could itu adalah modal. Nah, could ini dalam bentuk presentnya itu adalah can, bentuk pastnya adalah could. Digunakan untuk menyampaikan ability atau kemampuan. Jadi jawabannya sudah jelas bahwa kata could in the passage artinya adalah ability atau kemampuan. Request artinya permintaan, certainly artinya pasti, prediction artinya prediksi, kemudian possibility artinya kemungkinan. Jawaban yang tepatnya adalah ability. Sekarang kita akan pindah ke soal number 2. The underlined word giant in the passage means. Jadi kata giant di dalam bacaan memiliki arti giant itu artinya besar. Nah, kita tidak boleh gegabah menjawabnya, harus di make sure di dalam bacaan apakah dia memiliki makna yang sama dengan ini. Nah, kita lihat kata giant ada di sini. Kita baca dulu dari mulai sini. Oke. The one city trial is very limited for the global ride-sharing giant, but could signal a new revenue source for Uber and new front for competition. Jadi selama 1 bulan merupakan masa uji coba yang sangat terbatas untuk global ride sharing giant. Jadi layanan jasa yang besar. Oke, karena Uber itu kan dia global sharing company, perusahaan layanan jasa yang sangat besar ya. But could, jadi ini bisa menandakan sebuah terobosan terbaru dari Uber
dan juga untuk menjadi sebuah tanda awal bagi para kompetitornya. Nah, contohnya ada aplikasi lain juga, yaitu home sharing startup Airbnb has spent the last 3 years building out its own experience platform to let people book everything that surfing to behind the scenes museum tour. Jadi selain global ride sharing giant like Uber, ada juga Airbnb, sebuah layanan berbagi atau menyewakan tempat tinggal yang setidaknya menghabiskan 3 tahun terakhir untuk membangun sebuah pengalaman platform bagi orang-orang yang ingin memesan yang namanya scan museum tours. Oke, jadi tur museum melalui aplikasi. Nah, kita cocokkan di bagian opsi alpha, a strong platform, sebuah platform yang kuat. Nah, Uber ini bukan hanya sekedar platformnya, bukan hanya sekedar jasa online saja. It's not only application. Oke, makanya ini kurang tepat. Terus Bravo, gigantic source, sebuah sumber yang besar. It's not talking about source juga. An enormous company, perusahaan yang besar, bisa jadi kita simpan. A big application, aplikasi yang besar, jadi bukan hanya sekedar aplikasi ya. Powerful software, bukan hanya sekedar perangkat lunak. Ingat, Uber sendiri merupakan perusahaan global ride sharing. Oke, jadi perusahaan jasa yang bergerak di bidang transportasi. Nah, dia mengembangkan usahanya ke sebuah aplikasi yang disebut Uber Moment. Uber Moment ini tujuannya untuk memberikan pengalaman kelas memasak yang bisa dipesan dengan mudah melalui suatu aplikasi. Seperti itu. Berarti yang benar adalah an enormous company, sebuah perusahaan yang besar. Gitu. Mudah ya? Kita lanjutkan lagi ke number 3. Number 3, children have a good behavior and attitude when watching the right TV show. Anak-anak memiliki sikap dan perilaku yang baik ketika menonton program televisi yang benar. Nah, kalimat ini, oke, kita harus cari rujukannya, reference-nya di dalam bacaan. Oke. Nah, bisa kita lihat di paragraf pertama. Let's see in the first paragraph. The television is not bad. When exposed to the right shows or program, your child can learn useful things. Research indicate that watching TV can have positive impact on children. It can help them change their behavior and attitude for good. Jadi televisi itu tidak selamanya memberikan dampak yang buruk. Ketika anak-anak menonton program televisi yang tepat, jadi right di sini artinya tepat. Nah, anak-anak bisa mempelajari hal-hal yang bermanfaat. Penelitian mengindikasikan bahwa menonton televisi ternyata memiliki dampak positif terhadap anak-anak. Nah, itu bisa membantu mereka untuk mengubah sikap dan perilaku mereka menjadi lebih baik. Jadi kata it di sini itu merujuk kepada positive impact yang anak-anak bisa rasakan after watch the right TV shows or program. Oke. Nah, it can help them change their behavior and attitude, itu bisa digunakan untuk sebagai rujukan untuk menjawab number 3. Oke, kita berlandaskan pada modal can. Jadi can itu kan digunakan untuk menyatakan ability atau kemampuan. Nah, can itu juga memiliki representasi sekitar 50-50 untuk terjadi. Untuk bisa terjadi, seperti itu. Nah, will itu artinya akan. Oke, will ini biasa digunakan untuk menyatakan rencana, plan.
Shall itu juga bisa bermakna akan, tapi penggunaannya terbatas. Hanya untuk subjek I dan we saja. Nah, must itu artinya harus. Must itu digunakan untuk menyampaikan kewajiban atau obligation. Ingat adik-adik, kalau obligation, kewajiban, kalau tidak dilakukan maka kita akan mendapatkan hukuman. Contohnya, we must pay tax on time. Kita harus bayar pajak tepat waktu. Kalau kita tidak bayar pajak tepat waktu, ya we will get punishment from the government. Kita akan mendapatkan hukuman dari pemerintah, seperti itu. Sedangkan might itu artinya mungkin. Mungkin itu digunakan untuk menyatakan suatu prediksi atau possibility, kemungkinan. Have to itu juga artinya harus digunakan untuk menyatakan obligation. Oke? Nah, di sini ada dua opsi yang sama. Ada must dan ada juga have to. Kalau ada yang sama ya kita eliminasi saja. Berarti sisa 3 kan, alpha, bravo, atau delta. Nah, antara can dan will dia memiliki kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaannya itu adalah possibility to happen-nya itu sekitar 50-50%. Dan memang salah satu peran can itu dia bisa interchange atau diganti perannya oleh will. That's why jawaban yang tepat untuk number 3 itu adalah alpha. Gitu. Baik, kita lanjutkan ke soal number 4. The word engage in paragraph 3 in the passage is close in meaning to. Jadi kata engage dalam paragraf ketiga di dalam bacaan memiliki arti yang sama dengan titik-titik. Jadi is close in meaning to itu pertanyaan tentang persamaan kata atau biasa kita kenal dengan sinonim. Nah, engage sendiri artinya adalah tertarik. Oke. Nah, kita make sure apakah meaning-nya itu sesuai dengan konteks di dalam bacaan. Nah, kata engage itu muncul di paragraf ketiga di bagian sini. Jadi kita make sure kalimatnya dari sini sampai sini. The sounds and colorful image on the screen appeal to children and also retain their attention. From movie to the cartoon shows, there are several programs to keep children engaged. Jadi karena adanya suara dan gambar yang berwarna di layar yang tampil di hadapan anak-anak, yang ditonton anak-anak, itu bisa mempertahankan perhatian anak-anak. Dari mulai acara TV sampai kartun dan adanya beberapa program yang bisa membuat anak-anak untuk tetap tertarik menonton. Seperti itu konteksnya ya. Jadi ini konteksnya mereka tetap tertarik untuk menonton televisi. Kenapa bisa tertarik? Karena adanya sounds dan juga colorful image. Karena ini bisa retain their attention. Nah, sekarang kita lihat, involve itu artinya terlibat. Terlibat, konteks involve itu sebagai partisipan, peserta. Peserta secara langsung ya, directly. Secara langsung, berarti kita hadir di tempat as a participant. Kemudian concern itu artinya khawatir. Okapi itu artinya tertarik. Commit itu artinya berkomitmen. Ya. Connected itu artinya terhubung. Nah, sudah jelas ya. Konteksnya di sini. Oke. Bukan bravo, tidak ada something worry di sini.
kemudian bukan komitmen, bukan juga connected. Nah, mungkin kita sisakan 2 jawaban yang bisa menjadi optional kalian, involved dan juga occupy. Tapi kalau involved dia terlibat sebagai partisipan secara langsung, artinya dia hadir. Sementara di sini hanya antara layar dan juga anak-anak. Oke? Berarti jawaban yang tepatnya adalah occupy ya, Charlie, tertarik. Oke, tertarik pada screen ya. Screen-nya. Kenapa? Karena di dalam screen ini menampilkan ada sounds dan juga ada colorful image. Itu alasannya, reason-nya. Oke. Nah, lanjut number 5. In the passage there is a statement like this. The TV is also a great medium that exposes children to different language around the world. Watching TV program aired from different part of the world will have result in children new language. Jadi TV itu merupakan media yang besar yang bisa mempengaruhi anak-anak, memperlihatkan kepada anak-anak berbagai bahasa yang berbeda dari seluruh dunia. Oke. Menonton televisi yang disiarkan, jadi ini artinya yang disiarkan dari berbagai belahan dunia bisa menghasilkan titik-titik anak-anak terhadap bahasa yang baru. Nah, ini merupakan soal grammar, struktur ya. Nah, tips untuk menyelesaikan soal grammar, selalu pastikan kalimat itu memiliki subjek atau pelaku dan memiliki kata kerja atau verb. Sementara, objek itu dia opsional, bisa ada dan juga bisa tidak ada. Sama juga dengan keterangan dalam suatu kalimat itu dia opsional, bisa ada, bisa juga tidak ada. Nah, kita tentukan dulu yang mana sebagai subjeknya. Sebagai subjeknya adalah watching TV program. Nah, yang mana kata kerjanya? Kata kerjanya adalah will have result. Ini verbnya. Nah, sekarang kita lihat opsinya. Opsinya itu learn. Learn itu artinya belajar dan dia merupakan kata kerja bentuk pertama. To learn itu adalah bentuk to infinitive. Oke. Nah, learn di sini dia berakhiran ed, berarti ini adalah kata kerja bentuk kedua. Delta learning. Nah, learning ini adalah gerund. Gerund itu adalah kata kerja yang kita ubah menjadi kata benda. Sehingga gerund itu adalah noun. Contohnya apa sih, Kak? Contohnya bagaimana sih kalau gerund? Contoh sederhananya gerund itu adalah I like listening music. Saya suka mendengarkan musik. Nah, I di sini dia sebagai subjek, like di sini dia sebagai verb, listening music di sini sebagai objek. Perhatikan listen dari kata listen. Kita tambahkan in. Dengan menambahkan in, dia berubah menjadi noun. Oke, kata benda. Karena suatu kalimat itu tidak bisa memiliki dua kata kerja jika tidak ada conjunction di bagian tengahnya. Nah, selanjutnya kita lihat Eko. Eko are learning. Jika verb in diawali dengan to be, berarti ini dia sebagai kata kerja. Verb. Kata kerjanya dalam bentuk present participle atau verb in. Gitu. Nah, ingat kita sudah punya kata kerja. Berarti saya tidak butuh ini, dan ini. Nah, berarti sisa dua, Bravo atau Delta. Nah, tapi di sini ada preposisi in. Preposisi artinya kata depan.
Salah satu pola yang bisa kita gunakan untuk menuliskan gerund adalah gerund bisa ditempatkan setelah preposisi. Nah, berarti jawabannya adalah delta ya. Artinya dalam pembelajaran anak-anak terhadap bahasa yang baru. Gitu. Next, kita lihat number 6. According to the passage, educational TV program can also stimulate children titik-titik. Berdasarkan dari bacaan di atas, program TV pendidikan juga bisa menstimulasi titik-titik. Oke, sekarang kita akan cari dulu educational TV program itu dibahas di paragraf keberapa. Kita skimming saja dengan cepat. Nah, kata educational itu muncul di paragraf kedua. Oke, jadi kita tandai dulu ini. Nah, educational TV itu juga muncul di paragraf keempat. Berarti saya make sure di paragraf kedua dan di paragraf keempat ya. Nah, there are few channel that broadcast only educational content covering subject like art and craft, science, history, geography, and math. The TV is also a great medium that expose children to different language around the world. Jadi ada beberapa channel atau program yang disiarkan berisi tentang konten pendidikan, di mana mereka menghadirkan program seni dan juga kerajinan, ada sains, ada sejarah, ada geografi, dan juga ada matematika. Nah, TV ini merupakan media yang besar juga untuk mengajarkan anak-anak kita berbagai bahasa yang berbeda dari seluruh dunia. Itu ya. Jadi dia berikan contoh educational content yang covering subject. Selanjutnya di paragraf keempat, TV show aimed at young children and adolescents are not only educational but also inspiring. Educational TV program encourage children to try new something. Oke, jadi TV show yang ditujukan, aim itu artinya yang ditujukan untuk anak-anak dan juga remaja, bukan hanya bersifat mendidik, tapi juga bisa menginspirasi. Jadi ada dua perannya. Selain dia bisa mendidik, juga bisa menginspirasi. Kemudian program televisi pendidikan itu bisa mendorong anak-anak untuk mau mencoba hal yang baru. Nah, kemudian diberikan contoh. Ada contohnya. Sebuah TV show yang membahas tentang kreatif fun bisa menginspirasi anak-anak untuk mau mencoba hal yang baru dengan clay, pens, or paper. Begitu pula sebaliknya, dokumenter tentang film dokumenter tentang ilmuwan terkenal, artis terkenal, dan juga public figure bisa menginspirasi mereka untuk melakukan perilaku yang baik atau untuk mencapai sesuatu yang besar di dalam hidup mereka. Nah, berarti educational TV program can stimulate children itu lebih tepat kita tarik, kita reverse pada paragraf ke-4 ya. Di bagian sini. Oke. Nah, di mana educational TV program itu bisa menstimulasi anak-anak, bisa mendorong. Jadi stimulate ini sama dengan kata encourage. Stimulate to try new things, untuk mencoba hal yang baru. Artinya kalau mereka mau mencoba hal yang baru, anak-anak bisa menjadi lebih kreatif. Jawabannya bravo. Knowledge artinya pengetahuan, bravery artinya keberanian, behavior artinya sikap ya, gitu. Jadi jawabannya adalah bravo. Sekarang kita akan lanjutkan ke number 7. The paragraph following the passage most likely concern. Berarti ada paragraph following.
Paragraf following ini masuk dalam kategori pertanyaan transition dalam bahasa Inggris. Pertanyaan transition ada dua. Yang pertama paragraf preceding. Yang kedua adalah paragraf following. Kalau paragraf preceding itu kita baca di bagian awal paragraf, kalau following kita perhatikan di bagian akhir paragraf. Ya. Namanya juga transisi, berarti perpindahan. Nah, kalau paragraf preceding kita diminta untuk menebak kira-kira sebelum paragraf pertama topik apa yang bisa muncul. Sementara kalau paragraf following kita diminta untuk menganalisa kira-kira setelah paragraf terakhir itu topik apa yang bisa muncul. Gitu ya. Berarti tipsnya jangan mengambil jawaban jangan mengambil jawaban yang topiknya sudah dibahas di dalam bacaan. Oke. Nah, kita periksa dulu alfa. Government Regulation on Children TV Program. Jadi peraturan pemerintah terkait dengan program televisi pada anak-anak. Bravo. Comparison between good and bad TV program. Perbandingan antara program televisi yang baik dan juga program televisi yang buruk. Charlie, other type of variety TV show. Berbagai jenis TV show lainnya. Delta, research on the effect of educational TV shows. Jadi penelitian terkait dengan dampak program televisi pendidikan. Echo, another positive impact of television on children, yaitu dampak positif lainnya dari televisi terhadap anak-anak. Nah, di paragraf terakhir yang dibahas adalah tentang program televisi yang bukan hanya bersifat mendidik, tapi juga bisa bersifat menginspirasi, di mana itu bisa mendorong anak-anak untuk mau mencoba hal yang baru. Kemudian dijabarkan pula contoh. Ya, di sini ada contoh dijabarkan. Nah, kalau kita pilih opsi alfa, government regulation itu terlalu luas, deh. Sementara di paragraf sebelumnya, baik paragraf keempat, oke? Kalau mau lebih jauh, paragraf ketiga, 2 itu tidak ada ya. Tidak ada yang disinggung tentang regulation. That's why ini bisa kita eliminasi. Selanjutnya opsi Bravo, perbandingan antara program televisi yang baik dan juga televisi yang buruk. Nah, di dalam bacaan, khususnya di paragraf keempat, itu tidak ada dimention tentang good TV program. Ingat, kita tidak diminta untuk menarik kesimpulan, tapi kita diminta untuk menjawab soal transisi. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa the right TV shows itu sudah menjadi good program. Tidak ada dinyatakan di dalam bacaan. Oke? Poin pentingnya dalam bacaan ini adalah program televisi untuk usia yang tepat. Belum tentu program televisi untuk anak-anak, belum tentu program televisi yang bukan untuk anak-anak itu menjadi bad TV program. Oke, bisa saja itu memang cocok pada usia tertentu, seperti itu. Tapi intinya tidak ada disinggung tentang good or bad TV program di paragraf sebelumnya. That's why ini tidak bisa. Lanjut, Charlie. Other types of variety TV show. Jadi jenis TV show lainnya. Ini juga tidak ya, karena tidak ada disinggung terkait dengan variety of TV show. Nah, sebenarnya di sini yang dibahas adalah efeknya, educational but also inspiring. Ini adalah efek atau impact, dampaknya ya. Nah, kita lihat delta, research on the effect of educational TV show. Jadi penelitian terkait dengan dampak program televisi yang bersifat mendidik. Eko, dampak positif lainnya tentang televisi terhadap anak-anak. Di sini mereka punya kata kunci yang sama.
effect, dan juga positive impact. Nah, perbedaannya adalah di satu kata ini. Another. Kalau kita pilih opsi delta, penelitian tentang dampak. Padahal sebenarnya dampak ini sudah dijabarkan pada paragraf keempat. Oke, sementara dengan menambahkan satu kata another, berarti dampak positif lainnya. Oke, dari televisi terhadap anak-anak, nah kita bisa mengasumsikan bahwa sebelumnya, jadi before that, sebelumnya itu sudah dibahas positif impact. Sehingga di paragraf kelima bisa saya tambahkan another positive impact of television on children. Jadi dampak pertamanya adalah educational, dan dampak keduanya adalah inspiring. Nanti saya tambahkan lagi deh di paragraf kelima. Oke, another positive impact of television on children. Seperti itu analisanya ya, adik-adik. Nah, kita lanjutkan ke number 8. Number 8 itu yang dibahas terkait dengan dead language dan juga extinct language. Kita baca dulu pertanyaannya. Which part of the passage explain the dying process of language? Jadi, bagian yang mana di dalam bacaan menjelaskan proses kritis. Oke, proses kritis maksudnya adalah proses bahasa itu menjadi dead, mati, atau bahkan sampai menjadi bahasa punah ya. Nah, berarti kita cek dulu di paragraf pertama. A dead language is a language that no longer has any native speaker, although it may still be studied by a few or used to certain contexts. If there are only a few remaining elderly speaker of a language and it is no longer used for communication, then that language is effectively considered dead even before its last native speaker has passed away. Jadi bahasa mati itu adalah sebuah bahasa yang sudah lama tidak digunakan lagi oleh penutur asli. Jadi native speaker ini artinya penutur atau pembicara asli ya. Meskipun sebenarnya bahasa tersebut itu masih dipelajari oleh sedikit orang atau digunakan pada beberapa konteks tertentu. Jika hanya ada sedikit penutur yang lebih tua yang tersisa, oke, atau bahkan bahasa itu sudah lama tidak digunakan untuk berkomunikasi, kemudian bahasa itu secara efektif dipertimbangkan menjadi mati, bahkan sebelum penutur aslinya meninggal. Jadi kalau dia sudah jarang digunakan, penuturnya juga sudah berkurang, itu bisa dikategorikan sebagai dead language, bahkan before last native speaker-nya passed away. The death of language is rarely a sudden event. Jadi peristiwa kematian suatu bahasa itu jarang terjadi secara tiba-tiba. Itu biasanya berlangsung atau terjadi, jadi bukan mengambil tempat ya, berlangsung secara bertahap ketika sebuah bahasa secara perlahan digantikan oleh bahasa lainnya. Beberapa bahasa yang dikenal sebagai bahasa mati adalah bahasa Latin, Sanskerta, bahasa Inggris tua, Old English ya, Aramaic, Ancient Greek, bahasa Yunani kuno, Old Norse, Coptic, Iberian, Etruscan, dan juga bahasa Proto-Indo-European yang pernah digunakan pada masa purba. Nah, di sini dying process ini bisa kita rujuk pada paragraf pertama di bagian kalimat sini. Di sini dia bilang kematian suatu bahasa, jadi dying of language, itu dia bukanlah sebuah peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Bagaimana caranya terjadi? Pertama, peristiwa itu berlangsung secara bertahap, gradually. Oke, bahasa itu pelan-pelan digantikan oleh bahasa lain.
lama-kelamaan menjadi jarang dituturkan. Lama-kelamaan penuturnya semakin sedikit. Begitu maksudnya. Berarti dying proses ini dijelaskan pada paragraf pertama. Nah, berarti ini tidak, dan ini tidak. Nah, di sini ada satu ya, berarti kita make sure dulu nih di paragraf kedua. Nah, paragraf kedua, dead language. Nah, sementara bahasa mati ini sering membingungkan dengan bahasa punah. Bahasa punah adalah bahasa yang sudah lama tidak digunakan dan sama sekali tidak mempunyai penutur asli. Pada kenyataannya, bahasa mati dan bahasa punah memiliki kesamaan, yaitu lost native speaker, kehilangan penutur asli. Keduanya sudah lama tidak digunakan, tidak umum digunakan, commonly used ya. Nah, belajar bahasa mati mungkin saja memberikan manfaat yang menarik dan juga manfaat yang tidak terduga. Nah, tidak ada proses yang dijelaskan pada paragraf kedua. Berarti kita eliminasi. Jawabannya adalah alfa. Seperti itu. Oke? Jadi bisa sebenarnya kita berlatih adik-adik bagaimana menganalisis opsi, bagaimana mengeliminasi opsi. Oke, kita sisakan 2 opsi. Kemudian kita cek nih opsi yang kita sisakan tersebut, kita make sure di dalam bacaan is it correct or incorrect. Nah, kita lanjut lagi ke number 9. Pertanyaan number 9 adalah the irrelevant sentence in the paragraph 2 is sentence. Irrelevant ini 2 tahun terakhir selalu muncul di dalam soal UTBK. Irrelevant itu artinya kalimat yang tidak sesuai. Irrelevant sentence artinya kalimat yang tidak sesuai. Nah, ingat deh, pada suatu bacaan pasti mereka memiliki topik. Nah, topik ini harus dibahas secara berkesinambungan. Maksudnya, ya harus saling sambung menyambung dari kalimat pertama, kedua, ketiga, dari paragraf 1 pindah ke paragraf kedua, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, berarti kita periksa dulu ya pada paragraf kedua di bagian sini. Jadi kematian, bahasa mati itu seringkali membingungkan dengan bahasa yang punah. Extinct itu artinya punah ya. Punah. Nah, kalau bahasa punah itu sudah lama tidak digunakan dan tidak memiliki penutur asli aktifnya lagi. Pada kenyataannya, bahasa mati dan bahasa punah telah kehilangan penutur asli. Keduanya sudah lama tidak umum digunakan. Belajar bahasa mati mungkin memiliki manfaat yang sangat menarik dan juga tidak terduga. Nah, kelihatan sekali kan? Yang tidak sesuai dengan konteks, bukan tidak sesuai dengan konteks ya, yang melenceng dari konteks itu adalah di bagian kelima. Kenapa tiba-tiba dia bilang mempelajari bahasa mati bisa memberikan manfaat yang tidak terduga. Berarti yang tidak relevan adalah itu. Gitu. Udah kan? Nah, selanjutnya kita ke nomor terakhir. Nah, kita lihat number 10. Bagaimana sih ide pada kalimat pertama dan kalimat kedua pada paragraf ketiga itu saling berhubungan? Bagaimana mereka bisa saling berhubungan atau saling terkait satu sama lain? Nah, dia minta apa? Dia minta kalimat 1 dan kedua saja pada paragraf ketiga. Berarti dari sini sampai di sini. Dari sini sampai di sini. Nggak usah nih buang-buang waktu ketiga dan 4 lagi. Oke? Nah, berarti kita harus baca dulu. Due to increasing globalization, thousands of languages are becoming extinct or are at current risk of extinction. The word linguistic diversity is steadily declining as a major world language, such as English, take over and language with less speaker begin to die out or lose native speaker. Jadi due to itu kan artinya karena ya.
Karena adanya pengaruh dari globalisasi, ribuan dari bahasa itu bisa menjadi punah atau beresiko untuk mengalami kepunahan. Keberagaman ya, keberagaman dari bahasa di dunia terus menerus mulai menurun, di mana ketika major world language, sebuah bahasa internasional seperti bahasa Inggris itu mengambil alih dan bahasa-bahasa dengan penutur yang lebih sedikit itu mulai meninggal. Oke? Atau bahkan sudah kehilangan penutur aslinya. Nah, kita cek yang opsi alpha dulu. Sentence 1 state the cause of language extension and its further elaborate and sentence 2. Jadi kalimat pertama itu menyatakan penyebab dari kepunahan suatu bahasa dan lebih lanjut, oke, itu diuraikan di kalimat kedua. Diuraikan di kalimat kedua. Perjelas dulu di bagian di sini. Bisa jadi ya, karena ada kata do to. Ini kan digunakan untuk menyatakan sebab. Sebabnya karena adanya globalisasi. Berarti ini sama dengan cause of language extension. Kita simpan dulu alpha. Kita lihat opsi bravo. Kalimat pertama menyatakan sebuah teori. Tidak ada teori yang dijelaskan, langsung eliminasi. Oke, Charlie. Kalimat pertama menjelaskan tentang apa itu bahasa punah, dan kalimat kedua memberikan detail tentang penyebabnya. Kebalik, penyebabnya ada di kalimat pertama. Dan di kalimat pertama itu bukan what language extension yang dijelaskan. Berarti ini juga kita eliminasi. Nah, delta, kalimat kedua menyediakan, provide. Provider kan artinya penyedia, itu kata benda. Provide artinya menyediakan. Menyediakan sebuah contoh dari kepunahan suatu bahasa yang dijabarkan di kalimat pertama. Nah, ini juga bukan example of extension, language extension yang dijabarkan. Berarti ini juga tidak. Kita lihat Eko, kalimat kedua adalah pengulangan pernyataan dari mengapa suatu bahasa itu bisa punah yang dimention di kalimat pertama. Nah, hati-hati terbalik antara alfa dan juga Eko. Persamaan alfa dan Eko, persamaannya ya, pada kalimat pertama itu sama-sama membahas cause of language or why a language can be extinct. Tapi perbedaannya ada pada kalimat keduanya. Nah, kalau opsi alfa, kalimat kedua merupakan penjabaran yang lebih lanjut, diuraikan lebih jauh terkait dengan cause of language extension. Sementara kalau di opsi Eko, kalimat kedua itu merupakan suatu restatement, pengulangan kembali, diulang kembali. Mengapa suatu bahasa itu bisa punah? Yang mana lebih mantap? Apakah further elaborate ataukah restatement? Tentu yang lebih tepat adalah further elaborate, lebih jauh dijelaskan. Kenapa bisa? Karena adanya bahasa Inggris yang take over. Oke? Dan bahasa tersebut speakernya mulai mati dan juga kehilangan penutur asli. Gitu. That's why jawabannya adalah alpha. Oke? Nah, baik. Jadi itu pembahasan dari Kak Mutia untuk pengetahuan dan pemahaman umum. Semoga bermanfaat. Semoga bisa membantu kalian mempersiapkan diri untuk
menghadapi UTBK di tahun selanjutnya. Don't forget guys, we have to prepare well ourselves for the test. The big test. Jadi kita harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi salah satu tes yang sangat penting. Kita tidak bisa menghadapi perang kalau tidak ada preparation dulu. Seperti itu. Baiklah, cukup sekian dari kamu Tia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you in JILS ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan lonceng notifikasinya. Biar tidak ketinggalan video baru dari JILS Media. Terima kasih.